Halo anak-anak, selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat kubus. Kemudian setelah kalian mengerti dan mengenal lebih dalam lagi tentang kubus, kalian akan mencari sendiri sifat-sifat dari balok. Dalam ilmu geometri, sebuah kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 permukaan yang berbentuk persegi atau 6 sisi yang berbentuk persegi, dan setiap 3 rusuknya akan bertemu di satu titik sudut. Nah, sebuah kubus mempunyai 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Jadi sebuah kubus punya 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Dan mempunyai 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan mempunyai 8 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 titik sudut di bagian bawah dan 4 titik sudut di bagian atas. Jadi sebuah kubus mempunyai 8 titik sudut. Ketika kita ingin memberi nama pada sebuah kubus atau balok, biasanya namanya itu berdasarkan pada sisi bagian bawahnya atau sisi alas dan sisi atasnya. Jadi namanya itu biasanya diambil dari sisi yang bawah dan sisi atasnya. Nah, untuk kubus ini, nama kubus ini adalah kubus ABCD EFGH. ABCD ini adalah sisi bawahnya atau sisi alasnya, dan EFGH itu adalah sisi atasnya. Pada nama kubus, sisi yang bawah ini ABCD, kemudian sisi yang atas EFGH dipisahkan dengan titik. Jadi ketika menamai ada pemisahan ABCD titik EFGH, artinya ABCD adalah sisi alasnya atau sisi bawahnya dan EFGH adalah sisi atasnya. Nah, kemudian penulisannya pun harus berurutan berdasarkan dengan titik sudutnya. Jadi tidak boleh titik sudutnya itu loncat-loncat gitu. Jadi misalnya ini yang sisi bawahnya titik sudutnya adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, A, B, C, D itu berurutan letak rusuknya. Jadi tidak boleh seperti berseberangan. Misalnya dari A ke C, kemudian ke D, kemudian ke B. Karena itu dari A ke C itu bukan rusuknya. Dari D ke B itu juga bukan rusuknya. Jadi menuliskannya harus berurutan berdasarkan letak rusuknya. Jadi titik sudutnya dari A ke B, kemudian C, kemudian D. Maka itu dikatakan sisi ABCD. Kemudian untuk sisi atasnya pun urutannya serupa dengan urutan yang ada dari sisi yang bawahnya. Jadi E, F, G, H. Kenapa E duluan? Karena yang sisi bawahnya A duluan. Nah, E itu ada di atas titik sudut A. Kemudian F ada di atas titik sudut B. Titik sudut G ada di atas titik sudut C dan titik sudut H ada di atas titik sudut D.
maka urutannya harus sama. Nah, jadi namanya adalah kubus ABCD EFGH. Ingat, kalian harus memisahkan sisi yang bawah dengan sisi yang atasnya dengan titik. Kubus ABCD EFGH mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Nah, perhatikan satu titik sudut, jadi setiap 3 rusuk akan bertemu di satu titik sudut. Berdasarkan tadi definisi dari kubus, jadi 3 rusuk akan bertemu di satu titik sudut. Kemudian kubus ini mempunyai 12 rusuk. Nah, rusuk-rusuknya ini berupa ruas garis. Jadi rusuknya itu adalah ruas garis AB, ruas garis BC, CD, DA, ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis HE, ruas garis AE, ruas garis BF, ruas garis CG, dan ruas garis DH. Rusuknya ada 4 rusuk di bagian alas, 4 rusuk di bagian atas, dan 4 rusuk tegak. Dan keistimewaan dari kubus ini adalah semua rusuknya itu mempunyai panjang yang sama, sehingga sisinya panjang rusuk yang sama itu membentuk sisi-sisi yang mempunyai luas yang sama, dan sisi-sisi itu berbentuk persegi. Nah, kubus ini mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Pada kubus ada 3 kelompok rusuk yang saling sejajar atau saling paralel. Ini di sini kita lihat dari yang alas, rusuk AB itu paralel atau sejajar dengan rusuk DC, EF, dan HG. Ingat lagi, 2 atau lebih garis, jadi ada 2 garis atau 3 garis atau 4 garis atau ruas garis, itu dikatakan saling sejajar jika jarak dari setiap titik-titik, gitu ya, titik-titik yang ada pada garis tersebut itu jaraknya sama. Jadi ini seperti ruas garis AB itu jaraknya sama ke ruas garis DC, gitu ya. Setiap titik yang ada di ruas garis AB itu jaraknya dengan setiap titik yang ada di ruas garis DC, kalau kalian tarik garis itu jaraknya sama. Artinya ketika diperpanjang ruas garis ini tidak akan pernah bertemu, gitu ya. Jadi jaraknya saling berhadapan itu sama. Sama seperti jalan raya. Jalan raya itu dibikinnya paralel di kedua sisi. Jadi 2 sisi ada 2 garis yang akan menjadi jalan raya, dan itu dibuatnya paralel garisnya, gitu ya. Kemudian itu kelompok yang pertama yang saling sejajar. Kemudian kita lihat rusuk BC. Rusuk BC itu sejajar dengan rusuk AD, rusuk EH, dan rusuk FG. Lalu kita lihat lagi rusuk tegaknya. Jadi rusuk AE itu sejajar dengan rusuk BF, sejajar dengan rusuk CG, dan sejajar dengan rusuk DH. Nah, selain garis rusuk-rusuk yang sejajar, yang saling sejajar, rusuk-rusuk ini pun ada yang saling tegak lurus. Contohnya rusuk BF.
Rusuk BF itu tegak lurus dengan rusuk BC dan rusuk BA. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Jadi rusuk BF itu membentuk sudut 90 derajat dengan rusuk BC. Dan rusuk BF juga membentuk sudut 90 derajat dengan rusuk BA. Nah, coba kalian lihat lagi rusuk-rusuk mana saja yang saling tegak lurus. Selain memiliki rusuk-rusuk yang saling sejajar, kubus ini juga memiliki sisi-sisi yang saling sejajar. Jadi sisi yang saling sejajar itu sama seperti garis-garis yang saling sejajar. Jadi sisi yang saling berhadapan itu sejajar. Jadi jaraknya sama gitu. Jarak dari setiap titiknya itu sama. Ya, contohnya misalnya di dalam ruangan. Nah, satu ruangan itu biasanya ketika dibangun ruangannya itu sisi-sisi yang saling berhadapannya itu sejajar. Gitu ya. Nah, kalau di sini di kubus ini sisi ABCD yang itu sisi alasnya itu sejajar dengan sisi EFGH yang ada di atasnya. Ya. Kemudian sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH. Jadi sisi yang depan ABFE sejajar dengan sisi yang belakang DCGH. Kemudian sisi BCGF sejajar dengan sisi ADHE. Nah, sekarang kamu coba mencari sifat-sifat dari sebuah balok. Sifat-sifat balok itu mirip dengan sifat-sifat kubus. Hanya kubus itu memiliki satu keistimewaan, yaitu panjang setiap rusuknya sama. Sehingga hal ini membuat kubus juga memiliki sisi-sisi yang berbentuk persegi dan luasnya semua sisinya sama. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai sifat-sifat kubus dan sifat-sifat balok. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu kembali dalam topik berikutnya. Sampai jumpa.